Apa kabar kekasih Tuhan, Jemaat PCC, keluarga besar SNS? Kita jumpa kembali dalam rekaman untuk ibadah perayaan hari Minggu. Seperti yang minggu lalu kita lakukan, kita pada saat ini juga akan menyembah bersama-sama. Saya mengajak untuk kita semua bisa berdiri dan kita akan menyembah Tuhan dengan ekspresif. Berikan respon terbaik saudara, bayangkan dan libatkan diri saudara dalam moment of worship berikut ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami bersyukur buat kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru, musim yang baru yang sudah datang dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, hidup kami tidak akan pernah ada di titik sekarang ini. Tapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau membawa kami Tuhan semakin hari semakin kuat, makin hari semakin kuat. Dan kami tahu Tuhan, kami kuat di dalam-Mu dan perkasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau rama shekete krama masuk. Rikete kroma shekete krama masuk. Haleluya. Mari sembah Dia. Angkat suaramu dan sembah Dia. Likata krama sokolo koroma sendere masuk.
berpudar dalam sinar-Mu. Bila ku pandang kesucian-Mu, bila ku renung keagungan-Mu, bila sekelilingku
sokoto koroba shekete kalaba. Likata kramba sokoto koroba shekete kroba shekete kalaba. Krikete kroba shekete kalaba. Rikete kroba shekete kalaba. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
firman-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kira-lala glory la glory, kira-lala glory la Aku deklarasikan roh yang berkemenangan akan terus nyata dalam hidupmu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kehidupan sehari-harimu menggenapi firman-Nya. Setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Terjadilah, terjadilah. Engkau berjalan dalam penggenapan janji. Shirabakare ye 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 ye. Brikace bela lele lele. Brikace breka bela lele. Rila relo. Brikace bela lele lele. Brikace bela lele lele. Brikace bela lele. Brikace bo. Brikace mare lele lele. Brikace brada lele lele. Shikrada mare lele. Rila lele. Brikace brada lele. Brikace brada lele. Brikace brada Oh, biar air kehidupan memancar dengan deras, membersihkan hidupmu, mentahirkan engkau, menjadikan engkau baru. Rika
Shera la brako chamara la grande. Rikato braka tama yara la crocere. Rikache brako tamara la ka. Rela relo. Rikacha brako chamra balarala. Rira baba baba la kriche berele krika. Rura bebe ya yuselele ka. Branda mare lare 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 relaro. Oh kawan, sorak-sorai bagi dia. Sorak-sorai bagi dia. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Ura-la-la kroso. Kekasih Tuhan, kita kembali kepada message yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Beberapa waktu yang lampau, Papa Jonathan David, pemimpin apostolik kita, ada mengirimkan sebuah email yang memberitahukan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kurun waktu 6 bulan sampai 7 bulan ke depan ini. Dan ketika bangsa-bangsa di mana-mana bisa dikatakan mengalami lockdown, mereka tidak bisa lagi bergerak dengan leluasa, mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti normalnya yang biasa mereka lakukan. Tuhan justru sedang memanggil gerejanya untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mendesak masuk untuk mengejar realita keberadaan Tuhan, sehingga gereja tidak akan terus ada dalam posisi dan keadaan seperti yang sekarang. Beliau menyebutkan dalam kurun waktu 6-7 bulan ke depan akan ada banyak aktivitas ilahi yang akan terjadi di dalam alam roh. Dan beliau mendorong untuk setiap kita sebagai gereja Tuhan, khususnya orang-orang yang ada terhubung dengan beliau sebagai pemimpin apostolik, untuk betul-betul mempersiapkan diri dan betul-betul mengambil momen yang ada ini untuk mendesak masuk lebih dalam, untuk mengalami terobosan ilahi dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ketika kita melihat dia sebagaimana dia adanya, maka kita pun akan diubahkan jadi semakin serupa dan segambar dengan dirinya. Saya percaya ini waktunya untuk gereja Tuhan sekali lagi akan dilahirkan kembali di dalam kuasa dan kemuliaan, sehingga gereja akan membawa realitas sorga dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti yang terjadi di dalam zaman jemaat mula-mula. Tapi kali ini gereja Tuhan justru akan mengalami realita Tuhan yang luar biasa, jauh lebih dahsyat dari apa yang pernah terjadi di zaman gereja mula-mula. Roh sedang membawa kita untuk sekali lagi hidup di dalam Dia. Saya ingin mengulas sekali lagi sejalan dengan apa yang menjadi pernyataan roh yang Papa Jonathan terima. Saya ingin mengajak untuk kita melihat sekali lagi ayat firman yang minggu lalu kita sama-sama sudah coba bahas dan kupas, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, "Aku katakan di dalam Kristus." Kalau saudara memperhatikan ayat firman yang ada, kata di dalam Kristus itu diberi tanda kutip. Artinya ini adalah sesuatu yang spesial. Bukan hanya sebuah sebutan ataupun sekedar sebuah pernyataan, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang spesial. Dan saya yakini apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kata-kata di dalam Kristus dengan diberi tanda petik. Ini berbicara tentang posisi rohani yang seharusnya kita masuki. Ini berbicara tentang sebuah pengalaman ilahi yang dari hari ke hari seharusnya terus kita alami dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Dia. Dia ada di dalam kita. Kita hidup di dalam Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan lebih lanjut, "Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kita mendapat bagian
yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Saya percaya ketika kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, mengambil momen waktu yang ada, sementara di mana-mana sudah diberlakukan aturan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita tidak bisa lagi dengan leluasa bergerak ataupun melakukan aktivitas seperti yang biasanya. Saya yakin ini adalah momen yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita bisa mulai mengambil waktu lebih banyak mengejar hadirat Tuhan, mengejar realita Tuhan, baik itu lewat doa, lewat penyembahan, lewat pembacaan Alkitab, bahkan kalau perlu ditambah dengan puasa, supaya setiap kita bisa betul-betul kembali ada di dalam Dia. Jangan sampai karena selama sekian waktu lamanya akibat berbagai kesibukan, akibat berbagai macam aktivitas yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan, maka kita jadi kehilangan momen untuk terus tinggal di dalam Kristus, untuk selalu mengalami realita hadirat Tuhan, terus nyata mencengkeram hidup kita. Maka ketika aturan PSBB ini mulai diberlakukan di negara-negara lain, mereka malah sudah memberlakukan lockdown. Orang betul-betul tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali tinggal di dalam rumah. Maka ini saatnya untuk kita betul-betul menutup diri kita dari dunia luar dan mulai mendesak masuk lebih dalam, mengejar realita Tuhan, sehingga kita bisa berhadapan muka dengan Kristus sendiri di ruang tahtanya. Karena Alkitab memberikan penegasan, ketika kita terus ada di dalam Dia, kita akan mendapatkan apa yang memang menjadi porsi kita, yang Tuhan sudah lama ingin berikan kepadamu. Tapi mungkin karena kesibukanmu, karena ketidakakuratan yang masih kita miliki, apa yang Tuhan rancangkan untuk Dia beri kepadamu belum bisa tiba, belum bisa kita terima. Tapi ketika kita terus memposisikan hidup kita ada di dalam Dia, kita terus berinteraksi secara intens dengan realita hadirat Tuhan, kita seperti dilahirkan kembali dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Semua yang Dia sediakan datang padamu. Dan ketika hal itu terjadi, Alkitab memberi penegasan, kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Nah, menanggapi apa yang menjadi pernyataan roh yang Papa Jonathan David terima, dan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat yang ke-11 dan 12 ini, untuk kita hidup di dalam Dia, ada beberapa hal yang secara spesifik saya ingin bagikan kepada saudara sebagai persiapan atau sebagai modal awal. Dan saya berdoa biarlah modal awal ini betul-betul akan Tuhan hadirkan, Tuhan impartasikan dalam hidupmu. Yang pertama yang saya yakin perlu dan harus kita miliki adalah pastikan kita terus memiliki hati yang haus lapar akan hadirat Tuhan. Haus lapar akan kebenarannya. Karena ini yang saya tahu. Kalau saudara hanya sekedar mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, mengejar realita Tuhan karena ada iming-iming, oh nanti kamu akan diperlengkapi dengan urapan yang lebih hebat, oh nanti kamu akan alami ada berkat yang sangat besar yang Tuhan sediakan bagimu. Saya yakin dalam waktu singkat kita jadi seperti merasa bosan sendiri, merasa enggan sendiri, dan akhirnya kita tidak lagi memiliki keantusiasan ataupun semangat yang besar dalam mengejar realita Tuhan. Berbeda kalau saudara memiliki ada hati yang haus lapar akan Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin kalau di dalam hatimu berkobar hati yang haus lapar akan realita hadiratnya, ada sebuah dorongan, ada sebuah desakan karena ada haus lapar akan Tuhan, haus lapar akan kebenaran. Otomatis kehausan kelaparan akan Tuhan itu akan terus menggerakkan engkau, akan terus mendesak engkau untuk berdoa lebih lama, untuk membaca Alkitab lebih banyak, untuk doa puasa lebih sering, untuk menyembah lebih lama. Dan itu bukan sebagai sebuah pakai tanda kutip paksaan, karena memang ada sebuah dorongan dari dalam dirimu. Engkau rindu untuk mengejar realita hadiratnya. Karenanya saya berdoa,
Biarlah pada saat ini, bahkan ketika engkau melihat rekaman ini, dimanapun engkau berada, saya mau engkau satukan hati dan mari kita berseru di hadapan Tuhan. Karena Alkitab jelas memberikan penegasan, kalau engkau tidak memiliki, engkau hanya perlu datang kepadanya dan meminta. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 kalau saya tidak salah, memberikan penegasan, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Kalau kita saat ini memang belum memiliki adanya hati yang haus lapar akan Tuhan, karena satu dan lain hal, kehausan kelaparan kita mulai sirna, kehausan kelaparan kita akan realita Tuhan mulai padam. Ayo, ini waktunya kita berseru di hadapan Tuhan dan kita berkata, Bapa, beri aku hati yang haus lapar akan realitamu. Karena kalau saudara berupaya dengan kekuatanmu sendiri untuk mencari Tuhan, percayalah, engkau tidak akan bisa bertahan. Kalau engkau terus mengandalkan kekuatanmu, kemampuan manusiawimu hanya untuk bisa bertemu dengan Tuhan, percayalah, engkau tidak akan pernah mengalami ada perjumpaan ilahi yang terjadi. Arahkan hatimu kepada layar yang ada dan saya akan berdoa buat engkau pada saat ini. Satukan hatimu. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang melihat dan mendengar rekaman ini, dimanapun berada, apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kami saat ini. Aku berdoa untuk seluruh jemaat. Aku berdoa untuk seluruh keluarga besar SNS. Aku berdoa untuk setiap orang yang sedang melihat rekaman ini. Di dalam nama Yesus, aku menghancurkan segala kesuaman rohani. Aku menghancurkan segala kematian rohani. Aku menghancurkan saat ini di dalam nama Yesus semua bentuk ketawaran hati, segala bentuk hati yang jauh dari Tuhan, aku balikkan saat ini. Dan aku berdoa biarlah realitas sorga, realita hadirat Tuhan sekali lagi menjamah dengan lembut, sekali lagi mengairi hidup kami, sehingga batin kami yang kering mulai diairi kembali dengan aliran air hidup. Hidup kami yang sudah mulai gersang kembali disegarkan dengan realita hadirat Tuhan. Dan aku minta secara khusus Roh Kudus, tanamkan hati yang mencintai Tuhan, hati yang haus lapar akan kebenarannya. Tanam dalam hidup setiap kami, tanam dalam hidup setiap orang yang sedang melihat rekaman ini. Di dalam nama Yesus, biarlah mulai dari sejak menit ini, mulai dari sejak hari ini, hati yang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, hati yang haus lapar akan realita Tuhan dan firman-Nya kembali berkobar, kembali menyala dalam hidup setiap kami. Doa-doa kami tidak lagi menjadi doa yang agamawi. Ibadah yang kami lakukan bukan lagi menjadi ibadah yang kering dan kosong. Hari ini aku hardik di dalam nama Yesus segala bentuk roh agamawi dan segala bentuk manifestasi pekerjaan dari roh-roh dunia, aku hardik keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah sekali lagi realita hadirat Tuhan melingkupi kehidupan setiap kami. Jamahan Tuhan sekali lagi terjadi dalam pikiran dan hati kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya, ayo katakan sama-sama, amin, 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 amin. Teruslah meminta, teruslah berdoa, teruslah memakai mulutmu untuk membuat deklarasi dan berkata-kata, memastikan ada hati yang haus lapar akan realita Tuhan dalam hidupmu. Karena ini yang saya ketahui, seringkali tanpa kita sadari, ada banyak keinginan yang mulai terus bermunculan dalam hidup kita. Apalagi dalam kondisi adanya aturan pembatasan sosial berskala besar ataupun social distancing yang selama beberapa waktu terakhir ini mulai membatasi aktivitas kita. Tentu kita mulai jadi bosan, kita mulai jadi boring, kita mulai jadi sering sebel sendiri dengan situasi, dengan keadaan, kadang dengan diri kita sendiri, kadang dengan sekeliling kita, sehingga bawaannya mau uring-uringan aja, emosi kita menjadi tidak stabil. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ayo kita pakai mulut kita. Ayo kita ambil alih kendali segala sesuatu yang ada di sekitar hidup kita untuk sekali lagi berfokus. Katakan sama-sama, aku mau berfokus. Katakan yang keras sekali lagi, 1, 2, 3, aku mau berfokus. Dan ketika saudara mulai fokus kembali kepada realita hadirat Tuhan, mengejar kebenaran firman-Nya, saya percaya hati yang haus lapar akan Tuhan itu akan bertumbuh lebih kuat, bertumbuh dari hari ke hari lebih kuat dan lebih kuat lagi. Segala bentuk keinginan yang lain, segala bentuk kesukaan yang lain yang selama ini mungkin
Ya, karena satu dan lain hal, saudara mulai belajar menikmati makan makanan yang ada, pokoknya dinikmati saja, bermalas-malasan dan semacam itu. Ini waktunya kita mulai mendisiplin diri kita lagi. Ini waktunya kita mulai mengkondisikan hati kita untuk hanya menikmati kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau saudara baca di dalam Injil Matius, mari saya akan bacakan bagi saudara ayat firman di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan seperti ini. Matius 5, ayat yang ke-6, Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ketika saudara terus belajar menjaga hidupmu, selalu haus lapar akan realita Tuhan, saudara akan mendapati otomatis Tuhan pasti akan memuaskan engkau dengan realita hadiratnya. Nah, jangan biarkan rasa puas akan realita hadiratnya itu tergantikan oleh hal-hal yang lain. Mungkin saudara berkata, wah Pak, kalau kayak gini kita dibatasi ruang geraknya dan sebagainya. Ya gimana? Ya paling saya nonton televisi, ya cuman itu saja hiburan saya. Itu saja yang membuat jiwa saya jadi tenang. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, pastikan engkau mulai menyingkirkan berbagai macam aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa membuat engkau merasa teralihkan dari rasa bosan. Latih diri kita, latih hati kita, latih dan disiplin emosi kita, perasaan kita, untuk betul-betul hanya merasakan kepuasan di dalam hadiratnya. Karena kalau saudara terus belajar ingin menumbuhkan hati yang haus lapar akan realita Tuhan, tidak ada alternatif lain. Saudara harus mengkondisikan hidupmu, engkau harus pastikan dirimu selalu dipuaskan dan hanya bisa dipuaskan oleh realita hadiratnya, oleh pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan firman dalam kehidupanmu. Saya mau kita bisa belajar seperti Paulus. Karena Paulus betul-betul menjagai hidupnya, menjagai hatinya, selalu haus lapar akan realita Tuhan. Sehingga Paulus bisa berkata, kematian Kristus selalu kami bawa dalam diri kami. Sehingga kehidupan Kristus pun selalu nyata di dalam hidup kami. Saya akan bacakan satu pernyataan yang Paulus ucapkan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, Alkitab memberi penegasan seperti ini. Ayat yang ke-7 mulai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, Paulus menganggap semua yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan. Semua yang dahulu dia anggap sebagai hal-hal yang menyukakan hatinya, membuat dia merasa puas. Ada sense of satisfaction yang dia alami ketika dia melakukan hal-hal yang lain. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Paulus telah membawa kondisi hidupnya sampai pada sebuah titik. Dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan, apa yang dahulu membuat aku bersuka, apa yang dahulu memberikan sense of satisfaction dalam hidupku, Paulus katakan, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kekasih Tuhan, dari ayat yang ke-8 ini saya ingin memberi penegasan kepadamu. Kalau engkau betul-betul ingin mengalami ada realita Tuhan tercurah dalam hidupmu, ada kuasa pewahyuan firman yang mengubahkan kehidupan secara drastis dan dramatis terjadi dalam kehidupanmu, engkau harus belajar seperti Paulus. Apa yang dahulu engkau anggap keuntungan, apa yang dahulu memberikan sense of satisfaction dalam hidupmu, sehingga engkau rela menginvestasikan waktu, upaya, usaha, tenagamu hanya untuk bisa melakukan apa yang menyukakan hatimu itu. Paulus mengatakan, engkau harus siap menjadikannya sebagai sampah. Kita tidak ada yang mau simpan sampah. Kita tidak mau jadi kolektor sampah. Sampah harus dibuang. Karena kalau sampah disimpan-simpan, hanya akan menjadi sarang penyakit atau bahkan sarang tikus atau sarang kecoa
tempat di mana hal-hal yang jorok, yang kotor tersembunyi di sana. Karenanya saya mau tegaskan buat saudara, ayo kekasih Tuhan. Di momen di mana Tuhan menarik kita, memanggil kita untuk mengejar realita hadirat-Nya, sehingga kita sekali lagi bisa terhubung dengan dimensi rohani yang ditulis oleh Paulus dengan sebutan di dalam Kristus. Saya mau saudara mengambil keputusan. Ayo kalau perlu diinventarisir. Apa sih yang selama ini membuat kita feel satisfied? Kalau makan enak, tulis dulu di situ, makan enak. Terus apa lagi? Shopping, tulis dulu apa itu shopping. Lalu apa lagi? Apapun, nonton film, tulis. Semua itu harus sudah mulai engkau anggap sebagai sampah. Sehingga engkau, Alkitab katakan, memperoleh Kristus. Jadi ketika saudara berdoa, saudara bukan cuma sekedar berdoa, tapi saudara akan berdoa sedemikian rupa sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara tidak mengambil sikap hati yang sama seperti yang Paulus miliki, menganggap segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan, yang dulu bisa membawa sense of satisfaction, betul-betul ditarik ke titik yang ekstrim, Paulus anggap itu semua sebagai sampah. Paulus memberi penegasan, aku lakukan itu supaya aku memperoleh Kristus. Hari ini saya berdoa, biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidupmu, mengkondisikan sikap hatimu sedemikian rupa, sehingga semua yang memberikan satisfaction dalam hidupmu, karena hal itu bukan dari Tuhan, hal itu tidak ada keterkaitannya dengan realita Kristus, engkau akan mulai anggap itu semua sebagai sampah. Aku berdoa pekerjaan roh, pekerjaan firman menarik engkau sedemikian rupa sehingga kehidupan rohanimu mengalami perubahan. Engkau mengalami terobosan yang drastis dan dramatis. Hidupmu alami perubahan secara drastis dan dramatis karena sekarang engkau sekali lagi memperoleh Kristus. Haleluya. Lebih lanjut ayat firman Tuhan mengatakan, saya akan loncat ke ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan ayat 11 mengatakan, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kekasih Tuhan, saya percaya kalau dengan pertolongan Roh Kudus kita bertekad, kita mengambil sikap yang tegas, kita mulai eliminasi segala bentuk kebiasaan, rutinitas hidup, hal-hal yang memberikan rasa satisfaction, rasa puas dalam diri kita. Kalau itu semua tidak berkaitan dengan pengenalan kita akan Tuhan, kalau itu semua tidak ada keterkaitannya dengan persekutuan pribadi kita dengan Kristus, saya harap engkau mengambil sikap tegas. Ayo eliminasi itu satu persatu. Jangan jadikan sebagai prioritas penting. Karena ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa makan enak itu prioritas penting. Bahkan kadang-kala tanpa dia sadari jauh lebih penting daripada waktu doanya. Karenanya saya mau kekasih Tuhan, ayo kita belajar mendisiplin diri kita untuk memiliki hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Saya memberikan tantangan buat saudara. Kalau engkau masih mau menonton TV contohnya, ambil timer, ambil jam, dan kemudian setting waktunya. Berapa lama engkau akan nonton TV? Katakanlah ada satu film yang engkau sukai, engkau menonton sampai 2 jam lamanya. Saya menantang saudara untuk bisa berdoa, baca Alkitab, minimal 2 jam juga. Itulah yang Paulus tegaskan, aku menganggap apa yang dahulu merupakan keuntungan sebagai sampah. Paulus tidak mau ada hal yang lebih penting, ada hal yang menarik perhatian dia ataupun membuat dia menginvestasikan waktu dan tenaganya lebih daripada yang seharusnya dia berikan kepada Kristus. Jadi kalau di zaman modern sekarang ada televisi, ada film, saudara nonton sampai 2 jam, saya menantang saudara, ayo disiplin dirimu, doa minimal 2 jam, itu minimal. Kalau bisa lebih, karena kita harus memberi lebih buat Tuhan.
Dan pastikan ketika 2 jam saudara berdoa, saudara melakukan dengan keantusiasan, dengan hati yang berkobar-kobar. Bukan dengan sisa-sisa tenaga di mana saudara tinggal mengantuk. Ya kalau begitu model doa kita, semalam suntuk pun jadi. Kita mulai doa jam 9 malam, aminnya jam 6 pagi. Tapi bukan itu yang Paulus maksudkan. Bukan begitu seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau saudara dengan penuh keantusiasan, fokus, penuh perhatian, nonton film. Ayo ini waktunya. Ketika kita harus berdoa, berapa lama kita nonton film? 1 jam, oke. Doa pun minimal 1 jam. Nonton film 2 jam, berarti doanya minimal 2 jam. Dan harus dengan keantusiasan yang sama, dengan fokus yang sama, bahkan harus lebih dibandingkan pada waktu tadi kita menonton. Saya mau, ayo kita belajar melatih ulang diri kita, mendisiplin hidup kita untuk selalu memiliki hati yang haus lapar akan realita Tuhan, hati yang haus lapar akan kebenaran, mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Saya berdoa hati yang haus lapar akan Tuhan terimpartasi masuk dalam hidupmu. Hal yang kedua yang saya percaya harus mulai kita lakukan sebagai masa persiapan modal untuk diri kita. Yang kedua adalah mendisiplin pikiran dan hati kita untuk selalu memiliki frekuensi rohani yang selaras dengan firman. Karena ketika saudara berinteraksi dengan sekelilingmu, sebetulnya tanpa saudara sadari, engkau seperti sedang ditarik kepada frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar saudara. Seperti misalkan contoh. Sadarkah saudara kalau engkau buka Facebook misalkan, atau grup WhatsApp yang saudara punya, dan di sana ada banyak sekali informasi-informasi tentang COVID-19. Berita-berita yang sangat heboh. Sekian banyak orang mati, sekian banyak orang positif. Dan ada banyak berita-berita lain yang sebetulnya hanya separuh kebenaran. Sehingga justru membuat kita mulai menjadi takut. Awal kita membuka handphone kita normal, kita biasa. Begitu kita membaca apa yang ada di grup WhatsApp kita jadi khawatir. Dari situ saudara harus belajar menyadari. Apa yang tertulis di dalam grup WhatsApp itu sebetulnya mengandung sebuah frekuensi rohani. Dan begitu saudara mulai terpengaruh oleh frekuensi rohani yang ada, otomatis engkau mulai menjadi takut, engkau mulai menjadi khawatir, dan akhirnya kehidupan rohani saudara jadi terganggu. Saudara boleh berkata, Pak, Dad, aku terus jaga hatiku haus lapar akan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mendisiplin pikiranmu, engkau tidak mendisiplin hatimu untuk selalu tertuju hanya kepada Tuhan dan berfokus kepada frekuensi firman, maka kehidupan rohanimu akan selalu kacau balau. Sadarkah saudara bahwa pikiran kita ini seringkali menjadi media penghubung atau istilahnya portal penghubung antara hidup kita yang ada di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini, dengan alam roh. Kalau saudara ingin tahu lebih lanjut, izinkan saya membacakan buat saudara ada satu bagian Alkitab yang ditulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. Perhatikan ayat ini baik-baik. 1 Petrus pasal yang ke-5 mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita gali, kita telaah ayat firman ini. Ayat yang ke-7 menunjukkan atau memberi perintah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengendaki untuk kita sebagai orang percaya sama sekali tidak pernah merasakan adanya kekhawatiran. Dan tidak boleh. Karena sebagai umat pilihan Tuhan, normalnya kalau kita tinggal di dalam Dia, kalau kita terhubung dengan realita kerajaannya, otomatis, katakan, otomatis. Yang keras sekali lagi, otomatis. Sama-sama, otomatis kita alami
damai sejahtera dan sukacita meluap dalam hidup kita. Amin. Harusnya itu yang terjadi. Setiap kali kita terhubung dengan realitas sorga, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera yang melimpah. Nah, kalau kemudian Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Fokus hidup kita mulai teralih. Fokus hidup kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Kalau fokus hidup kita tertuju kepada Tuhan, tidak akan ada kekhawatiran. Kenapa? Kita tahu, kita yakin sepenuhnya Tuhan adalah Bapa yang baik, yang selalu memelihara setiap kita. Dia tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita menyadari adanya kebutuhan, dan Dia sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi buat apa khawatir? Betul nggak? Untuk apa kita jadi khawatir? Tapi kalau sampai kita menjadi khawatir, artinya ada sebuah sudut pandang tertentu yang mulai masuk dalam hidup kita, menggantikan frekuensi berpikir yang seharusnya kita miliki. Sehingga sebagai akibatnya otomatis kita mulai jadi khawatir. Nah, alasan saudara menjadi khawatir adalah karena ayat yang ke-8 menegaskan, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu tinggalnya di dalam alam roh. Betul? Nah, karena iblis tinggal di dalam alam roh, bagaimana dia bisa mengeluarkan suara-suara yang mengintimidasi? Bagaimana kita bisa mendengar iblis yang di alam roh itu bisa membuat kita ketakutan yang tinggal di alam lahiriah ini? Caranya bagaimana? Lewat pikiran kita. Ketika iblis mengaum-ngaum seperti singa, seperti yang ditulis di Alkitab, terus mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi, yang memberi ketakutan, yang membuat kita jadi khawatir. Semua suara yang datang dari dalam alam roh itu terdengarnya di dalam pikiran kita, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang sering lewat, sering keluar masuk dalam pikiran kita. Dan seringkali iblis akan memanfaatkan apa yang kita baca di grup WhatsApp, atau apa yang kita lihat di tayangan televisi, ataupun di YouTube, atau di manalah terserah. Saudara nonton tentang berita-berita COVID-19 misalkan. Dan itu membuat kita jadi takut. Artinya iblis telah berhasil mempergunakan apa yang kita lihat, apa yang kita baca sebagai media. Untuk dia menyambungkan atau untuk dia memasukkan suara-suara dari alam roh yang berasal dari si jahat masuk dalam hidup kita, berkecamuk dalam pikiran kita. Itu sebabnya saudara harus belajar mendisiplin pikiranmu. Jangan biarkan pikiranmu lalu lalang memikirkan banyak hal. Apalagi kalau saudara mengalami masa lockdown seperti di bangsa-bangsa lain, atau minimal saudara mengalami PSBB. Saudara tidak bisa lagi bergerak dengan leluasa melakukan aktivitasmu. Jadi cuma bengong aja di rumah, termenung aja di kamar. Wih, itu pikiran harus didisiplin. Saudara harus terus memastikan pikiranmu mengimajinasikan firman. Engkau harus terus pastikan pikiranmu engkau pakai untuk mengingat kembali ayat-ayat firman, menghafalkan ayat-ayat firman. Engkau pakai untuk menjadi dasar engkau berdoa. Firman itu harus terus ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, keluar lewat mulut kita. Karena Alkitab jelas memberikan penegasan. Izinkan saya membacakan satu bagian firman yang lain. Di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, Alkitab memberikan penegasan seperti ini. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Nah, saya mencoba untuk melihat lebih lanjut di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Ya, ini terjemahan Alkitab yang lain. Ditulisnya di sana seperti ini. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Jadi dalam terjemahan yang kita biasa baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan yang lain ditulis dengan kata-kata hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Kenapa? Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu.
Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Ayub, wah ini menarik sekali, ini ayat luar biasa. Kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 menuliskan seperti ini. Karena yang kutakutkan, ya, rasa takut itu bukan muncul begitu saja tiba-tiba menjadi sebuah perasaan takut dalam diri kita. Biasanya selalu dimulai dengan adanya pemikiran-pemikiran, adanya thought yang datang ke dalam our mind, ya, adanya pemikiran-pemikiran yang menyelinap masuk dalam pikiran kita, menarik perhatian kita, dan kemudian membuat emosi kita memunculkan respon, muncul respon ketakutan. Jadi ketika Ayub merasakan ketakutan, dia berkata begini, Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi semakin saudara membiarkan emosimu, pikiranmu terus berkutat, terus berfokus kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat engkau takut, hal-hal yang membuat engkau cemas, hal-hal yang tidak berkaitan dengan prinsip firman atau bahkan berseberangan dengan janji-janji Tuhan dalam hidupmu, semua hal buruk itu akan mulai berdatangan padamu. Karenanya saya menantang saudara, ayo fokuskan pikiranmu pada firman. Latih pikiranmu dengan kuasa firman. Karena kalau saudara baca lebih lanjut di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, izinkan saya bacakan buat saudara. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ayat firman ini juga memberikan penegasan. Pikiran-pikiran kita ternyata sama berkuasanya dengan kuasa doa. Saya ulangi sekali lagi. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kata atau menunjukkan adanya pembanding yang sama. Jadi dengan kata lain, kalau saudara terus memikirkan pikiran-pikiran yang negatif, dan saudara tidak mendisiplin dirimu untuk engkau paksa pikiranmu hanya memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang dari Roh, maka tanpa saudara sadari, engkau sebetulnya sedang terus menaikkan doa yang isinya negatif. Kalau saudara terus-menerus memikirkan hal-hal yang menakutkan, seperti misalkan, aduh, jangan-jangan gua ketularan nih, jangan-jangan gua ketularan COVID-19 nih. Tanpa saudara sadari, sebetulnya saudara kayak sedang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, nih aku kena COVID-19 ya, aku kena COVID-19 ya. Makanya jangan biarkan pikiran saudara terus melayang kemana-mana, atau bahkan dikendalikan oleh frekuensi-frekuensi lain yang berasal bukan dari Tuhan. Latih dirimu, kondisikan hidupmu, disiplin pikiranmu untuk selalu tertuju hanya kepada firman. Karena seperti yang ditulis di dalam Alkitab, pikiran-pikiran kita sama berkuasanya dengan doa-doa yang kita naikkan. Lebih lanjut saya akan bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Oh Tuhan, tolong kami, biar kami betul-betul menyadari prinsip ini dan kami berubah dalam kehidupan kami. Saya akan bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi dengan kata lain, kalau saudara pengen menguji apakah selama ini engkau hidup dalam kedagingan, dalam kemanusiawian, atau hidup di dalam Roh, tinggal di dalam Kristus, periksa saja apa yang selama ini melintas dalam pikiranmu. Kalau saudara mendapati semua pemikiran-pemikiran yang melintas dalam pikiranmu, saudara coba teliti, engkau coba kalkulasi, engkau coba evaluasi. Dan ternyata itu pikiran-pikiran yang manusiawi, pikiran-pikiran yang lahiriah, pikiran-pikiran yang duniawi, atau bahkan pikiran jorok. Tidak heran engkau terus hidup
secara manusiawi, bahkan kedagingan. Dan Alkitab menegaskan lebih lanjut dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Kembali saya akan bacakan dalam terjemahan versi mudah dibaca. Firman Tuhan mengatakan begini, sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Tidak heran dari waktu ke waktu saudara sering merasa, loh aku kok doa kok kayaknya nggak nyampe sama Tuhan. Kayaknya doaku cuma mentok sampai ke plafon ini dan balik lagi. Kenapa ini? Apa yang salah? Yang salah adalah pikiranmu. Engkau tidak belajar mendisiplin pikiranmu untuk terus selaras dengan firman. Engkau tidak mau terus belajar mendisiplin pikiranmu untuk membawa frekuensi roh. Sehingga sebagai akibatnya kematian rohani yang datang atasmu. Tapi firman Tuhan memberikan penegasan lebih lanjut. Jika pikiran orang dikuasai oleh roh, engkau terus memikirkan hal-hal yang dari roh. Engkau terus memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan firman dan prinsip-prinsip firman. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan hasilnya adalah, oh luar biasa, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi dengan kata lain, kalau engkau terus belajar mendisiplin pikiranmu, mengingat firman, menghafal firman, memperkatakan firman, mengimajinasikan firman, maka otomatis engkau akan mendapati kehidupan ilahi akan terus bertumbuh, akan terus bertambah, akan semakin bertambah. Kehidupan Kristus akan menggantikan kehidupan manusiawi sehari-harimu. Kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa itu, oh saya berdoa, akan mulai menelan yang dapat binasa. Akan mulai menanggalkan yang dengan mudah akan tercemar ini. Saya berdoa biarlah kehidupan Kristus betul-betul mulai terus bertumbuh, semakin bertambah. Dan seperti yang dinubuatkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Ketika yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Ketika yang dapat mati ini mulai mengenakan yang tidak dapat mati. Apa artinya? Kehidupan Kristus. Karena engkau terus berfokus mendisiplin pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, mengimajinasikan, merenungkan firman. Maka yang tidak dapat binasa, kehidupan Kristus akan semakin bertambah dalam hidupmu. Dan ketika engkau mulai mengenakan yang tidak dapat binasa itu, firman Tuhan mengatakan, genaplah firman yang mengatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Biar itu yang terjadi atas kehidupanmu. Haleluya. Izinkan saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang lain. Alkitab memberikan penegasan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ini adalah perintah yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Latih ini dengan sungguh-sungguh. Disiplin pikiranmu untuk mempraktekkan Filipi 4 ayat yang ke-8 dengan segenap hatimu. Saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama, Filipi 4 ayat yang ke-8, memberikan penegasan yang lebih bagus sekali, lebih tegas. Perhatikan baik-baik. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Itu perintah pertama. Arahkanlah pikiran saudara. Perintah yang kedua, renungkanlah hal-hal yang murni dan yang indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Perintah yang ketiga, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Saya menantang semua saudara saat ini untuk betul-betul melatih dan mendisiplin hidupmu, melatih dan mendisiplin pikiranmu, untuk mengarahkan pikiranmu hanya kepada hal-hal yang benar, hanya kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang adil. Kalau saudara lagi termenung dan mencoba mengingat, merenungkan sesuatu, Alkitab jelas menegaskan, renungkanlah
Hanya hal-hal yang murni dan yang indah. Kalau engkau mencoba mengingat si A, si B, si C, Alkitab jelas memberikan penegasan. Renungkanlah kebaikan serta keindahan yang ada dalam diri orang lain. Jangan kejahatannya, jangan kekurangannya, jangan hal-hal yang masih membuat engkau jadi ngomel. Yang harus diingat, yang harus direnungkan adalah kebaikan dan keindahan yang ada dalam diri orang lain. Lalu perintah yang ketiga, kalau kita mau mengingat sesuatu, pastikan engkau hanya mengingat hal-hal yang membuat engkau memuji Tuhan, membuat engkau bersukacita. Gimana dengan ayam kemarin yang dicolong orang? Lupakanlah. Gimana dengan mobil yang kemarin dibaret orang? Lupakanlah. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah dipikirkan. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah hal-hal yang fana. Dan otomatis karena itu barang fana, bisa rusak, bisa hilang. Ya sudah, pastikan saja sukacita, ini sesuatu yang sifatnya abadi. Damai sejahtera, sesuatu yang sifatnya ilahi, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dicuri, hanya gara-gara engkau melihat mobilmu dibaret orang. Hanya gara-gara engkau kehilangan potensi keuntungan. Karena gara-gara COVID-19 ini kerjaan kita jadi rusak berantakan, planning kita jadi hancur berantakan. Percayalah, ada hal-hal lain yang lebih penting. Ada hal-hal lain yang lebih bernilai kekal. Dan engkau harus mengingat hal-hal yang bernilai kekal itu. Yang lainnya, gak ada yang penting lagi. Karena hati yang haus lapar akan Tuhan membuat engkau memprioritaskan Kristus di atas segala-galanya. Membuat engkau mengejar realita hadiratnya jauh melampaui apapun yang lain yang ada di atas muka bumi ini. Saya justru ingin menantang saudara. Kalau gara-gara saudara kehilangan beberapa ratus ribu atau beberapa juta katakanlah keuntungan yang seharusnya engkau peroleh, dan engkau jadi merasa kehilangan sukacita, saya menantang saudara untuk mengambil sebuah sikap yang lebih berani. Berapa engkau merasa kehilangan? Berapa engkau merasa dirugikan dalam bisnis? Katakanlah, wah saya harusnya dalam seminggu ini untung 5 juta. Ambil 5 juta. Pakai 5 juta yang kau ambil dari tabunganmu untuk engkau belajar menabur, memberi. Nih ada banyak orang di luar sana yang sedang menderita tidak bisa makan. Kalau perlu engkau ambil itu. Belikan sembako, bagi kepada mereka. Dan kau akan mulai mendapati ada sukacita yang tidak akan pernah bisa digantikan. Hanya gara-gara kehilangan uang, engkau kehilangan sukacita, rugi besar. Karena nilai sukacitamu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari apapun juga yang membuat engkau kehilangan sukacita itu. Karenanya saya menantang saudara, ayo jagai dengan segenap hati. Fokuskan pikiran saudara. Pastikan engkau mendisiplin pikiranmu untuk terus mengingat hal-hal yang membuat engkau bersukacita, membuat engkau memuji Tuhan. Haleluya. Itulah prinsip yang kedua, arahan kedua yang saya bisa bagikan buat saudara. Yang ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara adalah waspadai segala bentuk distraction. Karena ketika saudara mau mengejar realita Tuhan, suka tidak suka, saudara akan mendapati selalu akan ada distraction. Dengan segala macam cara, iblis memang akan terus berusaha mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan ilahi yang seharusnya terus bertumbuh dalam diri kita. Tujuan, niat, arahan yang Dr. Jonathan David terima dari Tuhan mendorong saudara untuk mengejar realita Tuhan, mendesak masuk dalam hadiratnya, tinggal di dalam Dia, adalah demi supaya kehidupan Kristus dalam dirimu semakin bertumbuh, semakin bertambah, semakin nyata dan bermanifestasi lewat kehidupan sehari-harimu. Tapi iblis akan lakukan segala cara. Dari sejak dulu iblis lakukan segala cara untuk mencuri kehidupan Kristus, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita yang seharusnya terus ada dalam hidupmu. Karenanya saya mendorong saudara untuk terus belajar waspada, ya, seperti yang dituliskan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima tadi. Saya akan bacakan ulang sekali lagi. Kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8.
8, saya akan bacakan dari ayat 7 terlebih dahulu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Saudara harus selalu waspada. Engkau harus selalu alert. Iblis, lawanmu itu, sedang terus berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan lakukan segala cara untuk merusak apa yang sudah Tuhan coba bangun dalam hidupmu. Karenanya engkau harus jagai dengan segenap hati. Engkau harus pastikan sukacita dalam hidupmu akan terus meluap. Damai sejahtera dalam dirimu akan terus menyala-nyala. Mungkin saudara bertanya gini, tapi Dad Stephen, Pak Stephen, bagaimana kalau memang aku harus menghadapi ketemu dengan orang yang menjengkelkan sekali? Sudah diberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar, nggak boleh kemana-mana, di rumah terus sama-sama orang yang jengkelin. Apa yang harus aku lakukan? Nggak ada alternatif lain. Engkau harus menaklukkan hal tersebut. Engkau harus menumbuhkan kemampuan dalam dirimu. Ya, salah satu buah roh yang dituliskan di dalam Alkitab adalah penguasaan diri. Pastikan buah roh penguasaan diri itu terus bertumbuh dalam hidupmu. Izinkan saya membacakan hal tersebut di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Haleluya. Kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 mulai. Buah roh ialah kasih. Ini harus terus tumbuh dalam diri kita. Dan saya harap, saya berdoa melalui realita di dalam Kristus yang mulai engkau akses, yang mulai engkau nikmati dalam hidupmu. Kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama dalam dirimu akan terus bertumbuh. Sukacita, ini adalah bagian dari buah roh. Kalau Roh Kudus terus kerja dalam diri kita, Roh Kudus akan memunculkan sukacita. Roh Kudus akan memunculkan kasih dari dalam dirimu. Bukan dari hal-hal yang eksternal, tapi dari dalam dirimu. Itu sebabnya saya bisa tegaskan, dimensi kasih yang bertumbuh dalam dirimu tidak boleh didasarkan karena hal-hal yang eksternal. Oh, kalau semuanya baik, maka aku bisa bersukacita. Kodok pun bisa istilahnya. Tapi kalau saudara sebagai orang percaya memiliki firman dalam hidupmu, ada kuasa Roh Kudus yang menyertaimu, bekerja dalam hidupmu, maka walaupun kondisi di sekelilingmu menjengkelkan, harusnya, saya ulangi sekali lagi, ayo katakan sama-sama, seharusnya, sekali lagi yang keras, 1, 2, 3, seharusnya, karena ada pekerjaan roh dalam hidup kita. Roh akan memunculkan kasih, akan memunculkan sukacita, akan memunculkan damai sejahtera, memunculkan kesabaran, memunculkan kemurahan, memunculkan kebaikan, memunculkan kesetiaan, memunculkan kelemah lembutan, memunculkan penguasaan diri di dalam diri kita. Dan itu seharusnya terekspresi keluar lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan mau mengalami distraction. Istilah distraction itu seperti ini. Kalau saudara sedang menonton rekaman ini, lalu tiba-tiba ada orang yang manggil-manggil, gitu. Tujuannya apa? Saudara berpaling dari apa yang saudara sedang fokus saat ini. Engkau sedang fokus mendengar firman. Nah, lalu kemudian ada orang lewat, panggil-panggil saudara. Apa tujuannya? Engkau berpaling, berfokus kepada orang itu, bukan kepada apa yang seharusnya engkau fokuskan. Nah, saya tidak mau iblis dengan begitu saja mendistrak saudara. Engkau harus terus fokus kepada firman, fokus kepada realita Tuhan, fokus kepada kebenarannya. Nah, jangan sampai kemudian iblis menarik perhatian saudara, membuat engkau kehilangan fokus dari firman melalui berbagai peristiwa negatif atau orang-orang yang menjengkelkan. Ingat baik-baik, itu semua adalah sarana yang iblis pakai untuk mendistrak hatimu, membuat engkau jadi jengkel. Kalau orang jengkel kan susah doa, saudara. Kalau orang lagi nyimpen ganjelan kan nggak mungkin menyembah Tuhan, betul nggak? Kalau hatimu sedang kacau karena dibuat marah, dibuat jengkel, dibuat kecewa,
entah dengan seseorang atau suatu peristiwa tertentu, otomatis saudara sulit untuk menyembah. Bagaimana saudara bisa menyembah sementara hatimu sedang penuh dengan gejolak emosi negatif? Padahal firman Tuhan memberikan penegasan. Kalau saudara baca dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, hal kerajaan sorga itu bukan masalah makan dan minum, bukan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang eksternal. Hal kerajaan sorga bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita melalui Roh Kudus. Jadi saya mendorong saudara, ayo jangan mau didistract. Walaupun saudara dikelilingi orang-orang yang membawa aura negatif istilahnya, kalau saudara mau, saudara bisa tutup telinga rohanimu. Engkau bisa selubungi hidupmu dengan realita hadirat Tuhan, dengan firman dan dengan kasih Kristus. Sehingga aura negatif yang ada di sekitarmu tidak akan masuk penetrasi, menembusi batinmu, membuat emosimu terganggu, membuat pikiranmu kehilangan fokus pada firman, dan akhirnya engkau jadi ikut-ikutan kayak mereka. Mereka sedang membawa sampah rohani. Mereka sedang bersikap menjengkelkan, itu manifestasi dari sampah rohani. Nah, jangan sampai kita juga akhirnya ikut kolek sampah yang sama. Pastikan engkau terus ada dalam keheningan hadiratnya. Pastikan engkau terus ada dalam realita cengkeraman, kuasa firman dan Roh Kudusnya. Saya akan bacakan satu ayat dalam kitab Habakuk. Ini ayat luar biasa. Oh Jesus, tolong kami. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 memberikan penegasan buat kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, lalu kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Oh, ini alasan yang cukup valid untuk orang ngomel, untuk orang marah, untuk orang kecewa, untuk orang bersedih, untuk orang tawar hati, untuk orang merasa nggak perlu lagi Tuhan, nggak butuh Tuhan karena semua hal buruk justru terjadi dalam hidupku. Tapi Habakuk memberikan penegasan, sekalipun semua hal negatif itu terjadi. Ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, untuk terus fokus hanya dibutuhkan tekad. Untuk bisa terus fokus kepada Tuhan, kepada realita hadirat Tuhan, kepada kebenaran firman, hanya dibutuhkan tekad hatimu. Karena walaupun kondisi di sekitarmu negatif, dan itu dipakai iblis, dimanfaatkan si jahat untuk mencoba mendistract dirimu. Kalau engkau mau, dikatakan aku mau. Katakan yang keras, aku mau. Katakan, aku mau bertekad. Sekali lagi dengan keras, aku mau bertekad. Haleluya, kau rasakranta makai. Ketika engkau mengambil keputusan, aku mau bertekad. Fokus kepada firman, fokus pada realita Tuhan, fokus kepada kehendak Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitarku, aku akan tetap bersorak-sorai. Aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena aku tinggal di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan. Aku terhubung dengan realita kerajaan, dan realita kerajaan menegaskan aku harus tetap ada dalam kebenaran. Dan aku mau fokus kepada kebenaran, dan sebagai akibatnya sukacita abadi terus meluap, sukacita abadi terus melimpah. Hari ini aku berdoa, tidak peduli apa yang menjadi pengalaman hidupmu selama ini. Mungkin berkali-kali engkau ditipu oleh si jahat. Tipu daya iblis berhasil meracuni pikiranmu, mengalihkan fokus perhatianmu, mendistract engkau, sehingga engkau justru menunda-nunda keputusan benar yang harusnya engkau ambil. Engkau menunda-nunda untuk melakukan apa yang benar. Hari ini aku berdoa, kuasa firman, kuasa Roh Kudus bekerja kuat dalam hidupmu, menghancurkan segala tipu daya si jahat dalam dirimu. Dan dari sejak menit ini, kuasa Roh
Roh Kudus bekerja kembali, membawa engkau, memberi dorongan kepadamu untuk mulai melakukan apa yang benar. Engkau terus berfokus hanya mengejar realita Tuhan, menumbuhkan kehidupan Kristus yang ada dalam dirimu, memastikan engkau terus tinggal di dalam Dia. Dan hari ini aku deklarasikan kekasih Tuhan, terobosan terjadi atas hidupmu, kemenangan datang dalam dirimu, penyingkapan pewahyuan yang memerdekakan engkau dari segala tipu daya si jahat datang dalam dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Engkau alami realita Tuhan, engkau alami pekerjaan Roh Kudus, engkau alami penyingkapan firman lebih kuat, lebih sering, lebih nyata, terus terjadi dalam hidupmu, terus terjadi dalam keberadaanmu dari sejak hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Aku berdoa kehidupan Kristus terus bertumbuh, terus bertambah, sehingga engkau alami ada kepenuhan Kristus yang bermanifestasi lewat kehidupanmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku meteraikan pesan firman ini, aku meteraikan pekerjaan firman dan roh dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin, 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 amin. Saya mau mulai dari sejak hari ini, mulai tata ulang prioritas kehidupan yang kau miliki. Ayo mulai kita benahi kembali hidup kita. Kalau selama sekian waktu lamanya kehidupan rohani kita jadi amburadul, jadi acak-adut, ini waktunya kita benahi kembali. Mari kita tata ulang, kita bangun kembali bait suci Tuhan ini sesuai dengan pola ilahi. Karena ketika engkau membangun hidupmu hanya di dalam firman, dan engkau hanya mempergunakan firman untuk membangun hidupmu, artinya engkau sedang membangun bait suci ini sesuai dengan pola. Dan kalau engkau membangun sesuai dengan pola, adalah kewajiban Tuhan untuk memenuhi apa yang kau bangun yang sesuai dengan pola itu dengan kemuliaannya. Saya yakin ini waktunya gereja Tuhan sekali lagi dilahirkan kembali di dalam kuasa firman dan rohnya, di dalam kemuliaan dan kuasanya. Biarlah kita membangun hidup kita di atas dasar Kristus, di atas dasar firman-Nya. Kita jumpa kembali dalam rekaman yang berikutnya. I love you. God bless you.